Baik, berikutnya saya Jason Tadius akan menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan promosi. Nah, untuk jadwal pelaksanaan promosi sendiri sudah kami rancang sedemikian rupa untuk total 1 tahun, selama 1 tahun jangkanya. Dan setiap bulan ini kami sudah tetapkan pembagian minggunya itu terdapat 4 minggu. Dan untuk hari setiap minggunya sudah terdapat pada info di bagian atas ini, di mana minggu pertama merupakan hari pertama sampai ke-8, minggu kedua hari ke-9 sampai 16, dan juga sebagainya. Nah, kemudian ini sudah kami rancang berdasarkan promotional tools yang kami gunakan, yang mana terdapat iklan TV, IG Ads, endorsement, promotional sale berupa potongan harga, baliho, dan juga YouTube Ads. Dan setiap promotional tool ini memiliki warna yang berbeda, agar bisa dibedakan. Nah, kemudian berdasarkan anggaran yang sudah kami tetapkan sebelumnya, di mana kami sudah menghitung untuk setiap promotional tool seminggu perlu berapa sih cost-nya, seperti itu, sehingga untuk di sini kami tetapkan semua minggunya ini untuk setiap promotional tools ya, totalnya ini tidak melebihi anggaran yang sudah kami tetapkan 100 miliar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pattern-nya sendiri, kami menggunakan sebagian besar scheduling yang flighting, di mana promotion ini tidak dilakukan secara kontinuitas, tetapi menekankan pada momen-momen tertentu. Dalam hal ini kami berfokus pada momen hari raya, di mana bulan Desember terdapat Natal dan juga Tahun Baru, di bulan Mei terdapat Ramadan, seperti itu. Kemudian terdapat landasan-landasan juga untuk penempatan hari-hari yang di luar hari raya. Gitu. Sebagai pertimbangannya seperti iklan TV dan juga IG Ads, kami tetapkan pada akhir-akhir bulan, seperti akhir bulan Januari, Februari, dan sebagainya. Nah, ini dilakukan karena biasanya untuk target konsumen kami ya, terutama ibu-ibu, untuk belanja bulanan biasa dilakukan di akhir bulan karena agar bulan berikutnya tercukupi gitu. Nah, jadi dengan demikian awareness bisa lebih meningkat untuk iklan TV dan juga IG Ads. Nah, kemudian untuk endorsement sendiri kami tetapkan pada awal bulan. Mengapa? Karena biasanya awal bulan ini memiliki awareness yang lebih tinggi nih untuk mendengarkan tren-tren dari yang disampaikan dari KOL atau public speaker. Istilahnya ya, untuk bulan ini lagi trennya apa sih? Atau bulan ini lagi hype-nya apa? Atau produk rekomendasi untuk bulan ini apa sih? Gitu. Nah, itu akan lebih baik dilakukan pada awal bulan. Nah, kemudian untuk promotional sales berupa potongan harga itu akan kami tetapkan pada akhir-akhir bulan juga. Dengan asumsi bahwa produk yang terdapat di akhir bulan ini merupakan produk-produk yang sudah tersisa kuantitasnya, sehingga akan lebih logis untuk melakukan promotional sales pada akhir bulan. Selain itu juga konsumen sebagian besar juga sudah mengetahui bahwa biasanya momentum untuk promotional sale ini dilakukan pada akhir bulan gitu. Nah, kemudian terkait baliho, baliho ini kami tetapkan pada awal bulan, di mana awareness ini biasanya lebih tercipta ya untuk di awal bulan terkait baliho, terutama untuk target konsumen kami yang mana sebagian besar ada ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, itu biasanya adalah para pekerja kantoran. Nah, itu biasanya saat awal bulan masih terdapat pemikiran yang fresh dan juga terutama karena baru gajian ya, seperti itu. Sehingga akan lebih masuk nih terkait informasinya. Itu akan lebih mudah diterima untuk melihat baliho. Nah, kemudian terakhir terkait YouTube Ads dengan konsiderasi biaya promotional tools untuk YouTube Ads ini relatif murah, sehingga bisa kami lakukan secara kontinuitas atau menggunakan scheduling continuity. Nah, itu selain itu benefitnya juga dengan melakukan scheduling yang continuity, itu bisa menciptakan awareness untuk setiap saat gitu. Terutama di masa pandemi ini yang mana sebagian besar masyarakat ini banyak yang masih work from home ya, begitu. Sehingga banyak juga yang pastinya menggunakan YouTube sehari-harinya. Oke, kemudian selanjutnya terkait metode evaluasi. Nah, terkait metode evaluasi, kami membagi berdasarkan setiap jenis terkait promotional tools-nya.
Gitu. Pertama terkait yang promotional tools yang non-tradisional, di mana terdapat YouTube Ads, Television Ads, IG Ads, dan juga endorsement. Nah, di sini kami gunakan metode dengan mengukur jumlah reach, yaitu dengan matriks view, like, comment, dan juga share. Di mana dengan jumlah view, like, comment, dan juga share yang semakin tinggi, maka dapat diindikasikan tingkat awareness terhadap produk Lifebuoy ini juga semakin tinggi juga di mata konsumen. Nah, kemudian kedua terkait sales promotion. Ini termaksud promotional tools yang tradisional. Nah, sales promotion ini dapat lebih mudah untuk di-track-nya. Kalau yang pertama, mungkin kami lebih fokus ke awareness, karena terkait sales pasti untuk pembeliannya nggak selalu lewat IG atau television atau YouTube kan. Seperti itu. Jadi, lebih susah lah untuk track penjualannya. Nah, tapi untuk sales promotion ini bisa kami track seberapa meningkat sih penjualan pada tempat-tempat kami meretail produk tersebut, misalkan seperti supermarket dan juga minimarket. Nah, kami akan membandingkan tingkat penjualan sebelum dan juga setelah kami menetapkan sales promotion untuk tempat retail yang kami tetapkan. Nah, dari situ dapat terlihat efektivitasnya. Nah, kemudian ketiga ini terdapat baliho. Nah, baliho ini juga termaksud promotional tools yang tradisional. Nah, di sini cara melakukannya adalah pengukurannya melalui survei. Yaitu kami ingin melihat seberapa banyak sih konsumen yang akhirnya aware karena melihat baliho dari iklan Lifebuoy kami. Dan kemudian juga seberapa banyak sih konsumen yang akhirnya mengkonsiderasi untuk membeli produk kami melalui melihat iklan baliho. Dan juga seberapa banyak konsumen yang akhirnya melakukan pembelian dari melihat iklan di baliho yang kami tetapkan. Nah, itu kami bisa melihat kira-kira ya dari sampel ini efektif nggak sih melakukan iklan melalui baliho gitu. Nah, untuk survei sendiri bisa dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga survei. Nah, mungkin kalau lembaga survei kita bisa melakukan dengan seperti YouTube survei ya, yang sering kita jumpai di iklan-iklan YouTube, yang mana kita harus mengisi survei terlebih dahulu sebelum melanjutkan menonton video, seperti itu. Nah, kemudian secara keseluruhan kami juga menggunakan ROI, karena di sini kan terdapat beberapa yang tidak terrepresentasikan ya. Contohnya seperti yang non-tradisional kan ini kami cuma bisa melihat tingkat awareness-nya, tapi untuk dampaknya ke sales kami belum bisa lihat. Jadi our promotional tools ini bisa melihat secara tiga-tiganya ini, kalau kita kombinasikan, berapa sih tingkat keuntungan yang kami dapatkan dari investasi yang kami lakukan gitu dari promotion tools ini. Nah, ya caranya dengan melihat persentase sales yang tercipta dibandingkan dengan investasi yang telah dilakukan untuk promotional tools gitu. Nah, semakin besar sales yang tercipta dibandingkan dengan investasi yang dilakukan ya, atau sales dibandingkan dengan cost ya, itu berarti semakin efektif untuk ketiga gabungan promotional tools yang sudah kami tetapkan. Seperti itu. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi Anda.